Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali untuk mempelajari materi matematika kelas 7 SMP. Yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sifat-sifat himpunan. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Jadi bentuknya N buka kurung A. Ini namanya banyaknya anggota dari himpunan A. Kalau nanti banyak anggota himpunan B berarti NB. Banyaknya anggota himpunan C berarti NC. Gitu ya. Kemudian kita kasih contoh adalah begini. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Kita jawab yang A dulu. Yang A, anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa banyak anggota A? Nah, banyaknya anggota A adalah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota, dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Nah, sekarang anggota B. Ada berapa banyak ini? Ini ada titik 3. Titik 3 artinya dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, 1, 3, 5, 7 ini dia namanya bilangan apa ya? Ganjil. Dan ganjil 1, 3, 5, 7. Berarti kalau seterusnya setelah 7 berapa? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 sampai 29. Sehingga ada berapa banyak anggota B? Setelah kita hitung, anggota himpunan B ada 15. Gitu ya. Dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Kemudian kita akan bahas mengenai himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A disebut bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Jadi anggota A ini ada di dalam B. Gitu. A himpunan bagian dari B itu seperti ini. H ini seperti huruf C. Ya, namanya himpunan bagian. Bacanya A bagian dari B. Gitu. Sedangkan A bukan himpunan bagian dari B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Nah, apakah ada satu saja anggota yang bukan anggota B, maka disebut A bukan bagian dari B. Walaupun hanya satu anggota. Contoh, diketahui anggota himpunan A 1,3, himpunan anggota B 2, C anggota himpunan C 3, 4, 5, anggota himpunan D 1, 3, 5, 7, 9. Maka kita sebut A himpunan bagian dari D. Kenapa? Lihat. Anggota A 1, 3. Ada nggak di D 1, 3? Ada. Maka A himpunan bagian dari D. B disebut bukan himpunan bagian dari D. Kenapa? Anggota B berapa? 2. Ada nggak 2 di D? Tidak ada. Maka B bukan himpunan bagian dari D. C bukan himpunan bagian dari D. Coba lihat C. 3 ada nggak di D? Ada. 4 nggak ada. 5 ada. Nah, karena ada satu anggota dari C yang tidak ada di D, nah, walaupun hanya satu gitu ya, maka C ini disebut bukan himpunan bagian dari D. Nah, banyak himpunan bagian dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N itu banyak anggota atau nilai himpunan. Contoh ini. Anggota himpunan P adalah X, Y, dan Z. Banyaknya anggota P, ditulis NP sama dengan 3, maka banyak himpunan bagian dari P adalah 2 pangkat 3. Gitu. Pokoknya 2 pangkat NN ini adalah banyaknya anggota. Kalau banyaknya anggotanya ada 3, 1, 2, 3, X, Y, Z, maka 2 pangkat 3, 8. Nanti ada 4, A, B, C, D, 4. Berarti 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis. Ada satu himpunan tanpa anggota. Ini namanya himpunan kosong. Ada 3 himpunan dengan 1 anggota. Ada 1 anggota, yaitu si X, anggotanya, kemudian Y, kemudian Z. Ada 3 himpunan dengan 2 anggota, X, Y, X, Z, Y, Z. Kemudian ada 1 himpunan dengan 3 anggota, X, Y, Z. Gitu ya. Oke. Anggota himpunan bagian ini disebut dengan himpunan kuasa. Nah, selain cara tadi, kita bisa mencari
atau menuliskan himpunan bagian dengan menggunakan namanya segitiga Pascal. Perhatikan segitiga Pascal. Ini namanya segitiga Pascal. Dapatnya dari mana ini? Lihatin. 1, ini 1, 1. 2 dari mana? 1 ditambah 1, 2. Gitu ya. Terus ke bawah. Pokoknya pinggir 1, pinggir 1. Nah, bawahnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan 4 dari mana? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. Nah, 10 dari mana? 4 tambah 6, 10. 5 dari mana? 4 tambah 1. Nah, untuk baris pertama ini, yang lainnya 1, ini jika anggotanya N-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika N-nya sama dengan 1. Yang ketiga, 1, 2, 1 jika N-nya 2. Udah ini N-nya 3. N-nya 4 dan yang ini N-nya 5. Kalau tadi kan kita ada 3 anggota tuh yang sebelumnya ya, X, Y, Z. Dapatnya 2 pangkat 3, 8. Dari mana 8? Kan 3. Nah, ini 3 ya. N-nya 3. 8 dari mana? Dijumlah aja. 1 tambah 3. 4 tambah 3, 7. 7 itu 1, 8. Tadi kan ada 1 anggota yang 0 anggota. Gitu ya. Ada 3 yang mempunyai 1 anggota himpunan bagian. Ada 3 yang mempunyai 2 anggota. Ada 1 yang mempunyai 3 anggota. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya tuliskan di sini. Untuk jumlah anggotanya 5, N-nya 5, maka yang satu ini adalah himpunan bagian dengan 0 anggota. Kemudian yang 5 ini himpunan bagian dengan 1 anggota. Nah, ini dengan 2 anggota. Kemudian ini dengan 3 anggota. Terus berturut 4 anggota dan 5 anggota. Begitupun juga yang nanti yang lainnya, begitu sama. Pokoknya jumlah dari 0 anggota 1, 2, 3, 4. Karena dia jumlahnya 4. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini saya tulis. Misalkan saya punya himpunan bagian dari A. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak anggota himpunan A? Ada 5. Ada 5, maka kita menggunakan yang ini, yang bawah. Sehingga kita akan menentukan ada 1 dari himpunan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang mana himpunan bagiannya mempunyai 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Nah, kemudian ada yang mempunyai 1 anggota. 1 anggota itu berarti ada 5 gitu ya. Ada 5. Siapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 2 anggota. Nih, ada 2 anggota. Ada berapa yang 2 anggota? 2 anggota ada 10. Ada 10 himpunan bagian. Yang mana itu? 1,2, 1,3, 1,4 sampai 4,5. Nah, ini tidak boleh ada yang sama ya. Tidak boleh berulang. Jadi harus berbeda. Nanti pelajari cara membuatnya. Urutannya ikutin ini saja. Kemudian yang mempunyai 3 anggota. 3 anggota himpunan bagian ada 10. Ada 10 himpunan bagian. Nah, 1,2,3 terus sampai 3,4,5. Kemudian yang terdiri dari 4 anggota. 4 anggota. Himpunan bagiannya ada 5. Gitu. Ada 5 dari himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 2, 4, 5 sampai 2, 3, 4, 5. Dan himpunan bagian dengan 5 anggota hanya 1. Siapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bisa dilakukan untuk seluruhnya. Ini nanti kalau anggotanya ada 6, bisa lanjut lagi bawahnya. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15 gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian himpunan sama. 2 himpunan A dan B adalah sama jika setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota A. Ditulis A sama dengan B. Tuh, lihat contohnya. A bilangan genap antara 1 dan 9. Bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8. Himpunan B kita tahu 2, 4, 6, 8. Lihat, sama nggak anggotanya? Sama. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Karena anggotanya sama, maka A dan B ini disebut himpunan sama. Gitu. Jadi, himpunan sama itu jika anggota himpunannya sama. Isinya sama. Oke. Kemudian himpunan ekuivalen. 2 himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Oke,
perhatikan perbedaan dengan himpunan sama. Kalau himpunan sama, anggotanya sama. Tapi kalau himpunan ekuivalen, jumlah anggotanya sama. Gitu. Jadi jumlah anggota. Lambang himpunan ekuivalen begini, ya. Contoh, A1357, B, A, B, C, D. Sama nggak anggotanya? Beda. Tapi jumlah anggotanya, lihat. Anggota A jumlahnya 4. Jumlah anggota B ada 4. Karena jumlah anggotanya sama, maka dia ekuivalen. Gitu ya. Jadi, bedakan antara himpunan sama dengan himpunan ekuivalen. Baik, ini penjelasan untuk sifat-sifat himpunan. Nanti ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa kita diskusikan sama-sama. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.